Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa ahwalukum jami'an ya ayyuhat talabah. Wa insyaallah fi hadzal yaum هذا اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك. وإن شاء الله أيضا في هذا اليوم سنستمر المبحث عن المادة الاستماع الأول في المستوى الثاني. وقبل التعليم هيا بنا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ubayyin هذه المادة في اللغتين واللغة العربية واللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتسهيلا لكم. الرقم الثامن وهو مكونات الاستماع الواعي. أكرر الثامن مكونات الاستماع الواعي. المعنى وهو مكونات وهو komponen atau isi. Al-istima' al-wa'i, istima' yang teliti. Secara definisi kamus, al-wa'i itu artinya sadar. Tapi lebih tepatnya di sini adalah teliti. Jadi pada hari ini kita membahas tentang istima' apa saja yang di dalamnya yang bisa dikategorikan dengan istima' yang teliti. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas seperti itu. Nastamir. Yumkinu taqsimu maharatil istima'i ila khamsati mukawwanatin aw anasira. يمكن تقسيم مهارات الاستماع إلى 5 مكونات أو عناصر. يمكن تقسيم مهارات الاستماع إلى 5 مكونات أو عناصر. المعنى وهو kita dapat atau mungkin membagi keterampilan-keterampilan istima' itu menjadi 5 komponen atau 5 unsur. Jadi ketika 5 unsur di bawah ini itu sudah ada mencapai 5, itu bisa dikatakan bahwasanya istima' itu al-wa'i atau teliti. Hadhil anasir, unsur-unsur yang 5 ini, wa in kanat mutataliyatan illa annaha mutarabitatun mutadakhilatun. Wa in kana mutataliyatan illa annaha mutarabitatun mutadakhilatun. Nah, meskipun unsur-unsur yang 5 ini tidak berurutan, illa minimal annaha mutarabitatun mutadakhilatun. Minimal dia itu mempunyai kaitan yang saling mempengaruhi satu yang lainnya. Jadi meskipun tidak semuanya berurutan yang 5 tadi, tapi ketika yang 5 itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain, itu bisa dikategorikan menjadi istima' yang teliti. Ya, apa saja itu? Fiha alaqatun qawiyatun minat ta'asiri wa ta'assuri. Di dalam yang unsur 5 yang tadi, itu alaqatun qawiyatun, terdapat hubungan-hubungan yang kuat. Minat ta'asiri wa ta'assuri, dari saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hadhil anasiru hiya, unsur-unsur yang 5 tadi adalah yaitu. Nah, jadi ini kita sudah memasuki pembagian-pembagiannya. Yang pertama,
tamyizu kullil aswati wa anmatit tanghimi. Membedakan tiap-tiap suara. Suara di sini bisa diterjemahkan menjadi huruf-huruf bisa. Jadi suara-suara tupin bisa. Tapi lebih condongnya di sini adalah suara dikategorikan menjadi huruf. Mampu membedakan tiap-tiap huruf dan pola-pola nada. Jadi ketika seseorang itu berbicara, itu pasti mempunyai nada. Jadi tidak mungkin seseorang itu ketika berbicara tidak mempunyai nada. Maksud nada di sini adalah turun naik suara yang dimunculkan ketika dia berbicara. Jadi kita mengetahui dari mana orang itu marah, yaitu ketika dia berbicara dengan nada yang tinggi. Nah, dan jauh berbeda ketika seseorang itu tidak dalam keadaan marah. Nah, itu yang disebut dengan anmat tanghim. Pola-pola nada. Tanghim itu asalnya intonasi, itu nada. Wa ta'arrufu ala naw'i kulli sautin fil lughah al-arabiyyah fi muqabilil aswat fil lughatil والتعرف على نوع كل صوت في اللغة العربية في مقابل الأصوات في اللغة Nah, kalau yang pertama tadi itu bisa dapat membedakan. Nah, kalau sekarang yang dua adalah mengetahui. Karena antara membedakan dengan mengetahui itu jauh berbeda atau ada perbedaannya. Wa ta'arrufu ala naw'i kulli sautin fil lughah al-arabiyyah, dan mampu mengetahui macam tiap-tiap suara, macam-macam tiap huruf dalam bahasa Arab fi muqabilil aswat fil lughatil fi muqabilil aswati fil lughatil yang ada perbedaannya dengan suara-suara atau huruf-huruf yang ada dalam bahasa ibu. Contohnya misalkan huruf A. Misalkan huruf A itu ada di huruf yang ada di bahasa ibu. Nah, maksud bahasa ibu di sini adalah bahasa Indonesia atau bahasa Banjar. Jadi mampu membedakan, membandingkan huruf yang berbahasa Arab dengan huruf-huruf yang berbahasa ibu. Maksud bahasa ibu di sini adalah bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, idrakul ma'na al-ijmali li risalatil mutahaddisi. Idrakul ma'na al-ijmali li risalatil mutahaddisi. Idrakul ma'na al-ijmali li risalatil mutahaddisi. Itu ada kesalahan ketinggalan. Pertama huruf dal dan huruf dal ini ketinggalan di antara huruf ta dengan huruf ha. Itu ada ketinggalan huruf dal. Idrakul ma'na al-ijmali li risalatil mutahaddisi. Mampu mengetahui makna secara global yang terdapat pada pesan pembicara. Mampu mengetahui makna yang secara global yang ada pada pesan pembicara. Ini jauh lebih tinggi lagi dari poin yang pertama. Minimal ketika orang berbicara, kita bisa menangkap pesan secara global. Jadi secara inti dari pembicaraan yang telah dibicarakan oleh pembicara itu kita tahu. Nah, ketika itu sudah ada, bisa dikatakan istima itu bisa dikatakan secara teliti. Nah, yang ketiga, al-ihtifadzu birrisalati ila fi dzakiratil mustami'i.
al-ihtifadzu birrisalati fi dzakiratil mustami'. Mampu menjaga birrisalah pesan tadi fi dzakiratil mustami', di memori mustami'. Jadi al-ihtifadzu birrisalah mampu menjaga pesan supaya tidak hilang atau tidak lupa fi dzakiratil mustami', pada memori seorang mustami'. Ukarir, mampu menjaga atau mampu memelihara supaya tidak lupa atau tidak hilang birrisalah, dengan pesan tersebut, fi dzakiratil mustami', di memori atau di benak seorang penyimak. Ini tekanannya lebih tinggi dari poin 1 dan poin 2. Jadi nomor 3 ini adalah berusaha menjaga makna yang sudah didapat atau pesan yang sudah disampaikan oleh mutahadis atau pembicara tetap ada di memori mustami', minimal ketika sedang pembicara itu berbicara. Jadi tidak ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu tidak ada. Jadi mampu menjaga pesan tersebut supaya tidak terlupakan oleh yang namanya mustami'. Nah, yang keempat, ini poinnya lebih tinggi dari poin yang 1, poin 2, dan poin 3. Yaitu fahmur risalati wat tafa'ulu ma'aha. Fahmur risalati wat tafa'ulu ma'aha. Fahmur risalati wat tafa'ulu ma'aha. Mampu memahami pesan. Risalah itu bisa dimaknakan pesan, bukan surat, tapi pesan. Fahmur risalati wat tafa'ulu ma'aha. Mampu memahami risalah atau pesan dan tidak hanya tidak hanya memahami pesan tersebut, tetapi juga bisa wattafa'ul, optimis. Dalam optimis dalam artian mampu memahami secara baik dan juga memahami secara benar. Ma'aha, dengannya pesan tadi. Jadi tidak hanya cukup dengan memahami isi pesan, tetapi juga mampu bersifat optimis atau mampu dapat mempengaruhi dengan pesan tersebut. Jadi pengaruh di sini diharapkan adalah pesan yang berpengaruh secara positif. Nah, yang kelima ini lebih tekanannya lebih tinggi daripada tekanan yang nomor 1 sampai nomor 4, yaitu munaqashatun wa tatbiqu matmunir risalati. Munaqashatun wa tatbiqu matmunir risalati. Munaqashatun wa tatbiqu matmunir risalah. Munaqashatun wa tatbiqu matmunir risalah. Mampu berdiskusi, wa tatbiqu matmunir risalah, dan mampu mempraktekkan isi-isi pesan. Mampu berdiskusi, wa tatbiqu, dan mampu mempraktekkan isi dari pesan tersebut yang sudah didengarkan. Nah, apabila poin 1 sampai poin nomor 5 ini sudah ada, walaupun tidak berurutan, itu bisa dikatakan istima'nya itu menjadi istima' yang sudah teliti. Terutama di poin 5, adanya munaqasyah. Munaqasyah itu kan artinya bukan berdebat dan berdiskusi. Munaqasyah itu lebih tepatnya berdiskusi untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Jadi tidak mungkin dapat berdiskusi apabila tidak atau belum memahami isi pesan yang telah disampaikan oleh mutahaddis. Dan ini poin 5 ini bisa dilihat di bukunya Mahmud Kamil An-Naqah dengan Warusdi Ahmad Tu'aimah di halaman 104. Nah, lebihnya lagi kita teruskan, yaitu di halaman 13 yang poin 9, at-tasi' ashkalu ijra'il istima'. At-tasi' ashkalu ijra'il istima'. Bentuk-bentuk prosedur istima'. Jadi bentuk-bentuk prosedur istima'. Jadi prosedur dalam istima' itu ada bentuknya ternyata. Jadi bentuknya apa saja? Nah, hari ini kita akan membahas bentuk apa saja yang dapat dikategorikan dengan istima'. Kita teruskan. Wa fil ahwali kafatan la budda an takuna al-lughatu allati yumarisuha at-talamizu fil istima'i wa wajifatun tumarisu fil hayatil yaumiyah. Wa fil ahwali kafatan la budda an takuna al-lughatu allati yumarisuha at-talamizu fil istima'i wa wajifatun tumarisu fil hayatil yaumiyah. Sa'ukarir, wa fil ahwali kafatan la budda an takuna al-lughatu allati yumarisuha at-talamizu fil istima'i wa wajifatun tumarisu fil hayatil yaumiyah. Ini ada kesalahan ketik di al-yaumiyah, itu tertulis dengan huruf ta. Seharusnya ta ini diganti menjadi waw, huruf waw. Ya, kita terjemahkan. Wa fil ahwali kafatan, secara umum, la budda an takuna al-lughatul lati yumarisuha talamiz, mesti bahasa yang dipraktekkan oleh siswa-siswa dalam istima', wa wazifatan, itu mempunyai fungsi. Ini kelebihan huruf ya yang di tengah. Wazifatan, mesti bahasa itu yang dipraktekkan oleh siswa-siswa dalam istima', wazifatan, itu ada mempunyai fungsi. Tumarisu fil hayatil yaumiyah, yang dapat dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Jadi tidak mungkin bahasa khususnya istima' yang dipraktekkan oleh siswa itu tidak ada fungsinya di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun beda bahasa. Ya misalkan ketika mendengar siaran dari TV yang berbahasa Arab, itu sedikit banyaknya itu akan ada mereka memahami apa yang sudah dia simak. Nah, ini seterusnya, qad zakara Porter wa Roberta. Ini Porter wa Roberta. Jadi ada huruf Latinnya dan juga ada huruf Arabnya. Wa qad zakara Porter dan wa Roberta ba'dan min hadhil manasyitil yaumiyah mutamassilah fi, dan sudah disebutkan oleh Porter dan Roberta sebagian dari aktivitas sehari-hari mutamassilah yang dapat digambarkan fi. Jadi Roberta dan Porter itu sudah menyebutkan aktivitas-aktivitas kehidupan siswa sehari-hari itu dapat menggambarkan bentuk dari operasional yang disebut operasional istima'. Jadi sebenarnya istima' itu di dalam kehidupan sehari-hari siswa ataupun dalam kategori perkuliahan mahasiswa itu bisa disebut dengan ashkalu ijra'il istima', bentuk prosedur istima'.
Apa saja bentuk prosedurnya? Yang pertama, al-istima'u ilal midya'. Nah, istima'u ilal midya'. Istima' pada siaran radio. Nah, walaupun siaran radio sekarang ini tidak terlalu digemari oleh siswa, tetapi siaran radio sekarang bisa didengarkan secara online dengan internet, itu bisa, dan tidak terbatas wilayahnya, asal ada bantuan internet dan juga tahu link dari siaran radio di luar negeri, kita sudah bisa mendengarkan siaran radio yang ada di penjuru dunia, baik itu bahasa Arab maupun bahasa asing yang lainnya. Nah, yang kedua, al-istima'u ilal mutahaddisi wajhan liwajhin. Nah, bentuk prosedur istima' yang lainnya adalah menyimak kepada orang yang berbicara wajhan liwajhin, face to face. Ini walaupun tidak semuanya bisa diterima oleh budaya timur, karena budaya timur berbeda dengan budaya orang barat. Kalau budaya orang barat, al-istima'u ilal mutahaddisi wajhan liwajhin itu malah sebuah keharusan. Tetapi dengan budaya timur yang menjunjung nilai adab yang tinggi, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Ada anggapan bahwasanya ketika kita melihat orang berbicara face to face atau wajah ketemu wajah atau mata ketemu mata, apalagi yang diajak bicara itu adalah orang yang lebih tua usianya, itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang kurang sopan. Berbeda dengan budaya barat. Kalau budaya barat, ketika orang berbicara tidak menatap mata ketemu mata, itu bisa dikatakan orang tersebut tidak tidak menganggap dia serius. Jadi dapat kita pahami dulu, karena ini yang menyebutkannya adalah Porter dan Roberta, yang otomatis mereka dibesarkan dalam budaya barat, maka wajarlah mereka menyebutkan bahwasanya al-istima'u ilal mutahaddisi wajhan liwajhin itu merupakan salah satu bentuk prosedur istima'. Tetapi tidak semuanya ini bisa dianggap sama dengan budaya barat, dengan budaya timur. Kalau budaya timur, kalau satu level orangnya teman dengan teman itu wajar. Tetapi ketika orang yang lebih tua itu dianggap kurang sopan. Nah, yang seterusnya al-istima'u fil mawaqifil idariyati wa tashmulu al-iltimasatu wal iqtirahatu wal awamiru. Al-istima'u fil mawaqifil idariyati wa tashmulu al-iltimasatu wal iqtirahatu wal awamiru. Menyimak fil mawaqifil idariyah pada tempat-tempat resmi. Contohnya misalkan sekolah, kantor. Itu yang disebut al-mawaqif al-idariyah. Asal katanya adalah tempat-tempat perkantoran. Jadi al-idariyah, karena idariyah itu kantor, jadi yang bersifat resmi. Watasmulu, dan mencakup al-iltimasat, permohonan, wal iqtirahat, saran, wal awamiru, dan perintah. Jadi al-istima'u fil mawaqifil idariyati wa tashmulu al-iltimasat wal iqtirahat wal awamiru. Jadi salah satu bentuk dari prosedur istima' yang lainnya adalah menyimak pada tempat-tempat yang resmi. Yang mencakup di sana adalah iltimasat, permohonan. Al-iltimasat ini maksudnya adalah
permohonan yang ditujukan kepada yang levelnya sama. Misalkan teman dengan teman. Itu al-iltimasat, iltimas. Wal iktirahat, saran. Jadi misalkan siswa disarankan oleh gurunya misalkan menggunakan seragam yang baik dan benar. Jadi ketika gurunya itu menyampaikan saran yang disampaikan kepada siswa, saran tersebut itu bisa didengar dan disimak oleh yang namanya siswa. Nah, begitupun juga dengan al-awamiru, perintah. Jadi ketika atasan menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu, yang disarankan atau yang diperintah oleh atasan itu mampu dipahami dengan baik dan benar oleh yang namanya bawahan. Nah, itu yang disebut al-awamir. Yang seterusnya al-istima'u fil hatib. Menyimak pada pembicaraan yang berlangsung di telepon. Ini bisa dikatakan terbatas kenapa terbatas? Karena yang mampu mendengar suara yang ada di telepon adalah orang yang paling dekat dengan yang namanya sumber suara yang ada di telepon. Maksud telepon ini bisa telepon rumah maupun telepon seluler yang tidak mempunyai kabel bisa. Jadi di seberang sana mengucapkan sesuatu, kita sebagai penerima suara tersebut, kita dapat memahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh orang tersebut yang ada di ujung telepon sana. Nah, seterusnya al-istima'u ila tilviziyun au film sinemai. Menyimak pada siaran televisi atau film sinemai atau film sinema atau film layar lebar. Jadi ketika ada sebuah televisi yang menyampaikan atau menggambarkan keadaan cuaca, misalkan gambar atau pesan yang disampaikan oleh yang ada di televisi tadi itu bisa dipahami dengan baik oleh yang mustami'. Nah, begitu juga dengan film layar lebar. Jadi film layar lebar itu dapat dipahami oleh mustami' bahwasanya entah itu setting dari film layar lebar itu seperti apa, siapa pemainnya, apa konteks mereka berbicara itu sudah paham. Jadi salah satu bentuk operasional atau prosedur istima' ini. Jadi bisa dikatakan ketika siswa atau mahasiswa mampu menyimak dengan siaran yang ada di televisi maupun film yang berbentuk layar lebar, itu bisa dikatakan dengan salah satu bentuk prosedur istima'. Nah, yang nomor 6 al-istima'u ila tasjilatin ghinaiyatin. Menyimak pada rekaman musik. Al-istima'u ila tasjilatin ghinaiyatin. Menyimak pada rekaman musik. Jadi rekaman musik khususnya dalam bahasa Arab itu bisa disimak dengan baik oleh siswa maupun mahasiswa. Nah, itu juga disebut dengan salah satu bentuk prosedur istima'. Yang terakhir, al-istima'u ila fi asna'it tahiyyat. 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 Istima' pada yang disampaikan di tengah-tengah penghormatan. Ini juga merupakan bentuk prosedur istima' yang dikatakan oleh Porter dan Roberta. Dan meskipun ini sebenarnya tidak semua ditampilkan di sini, masih ada bentuk-bentuk yang lain yang
dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk prosedur istima. Tapi minimal kita tahu ada 7 poin yang ketika ada salah satu di 7 poin ini adalah merupakan bentuk dari prosedur istima. Jadi dari istima'u ilal midya', al-istima'u ilal mutahaddisi wajhan liwajhin, sampai al-istima'u ila fi asna'i tahiyyat. Jadi istima' pada di pertengahan penghormatan. Misalkan di salah satu ceramah misalkan ada penghargaan kepada ini. Nah, istima' kita dapat mampu memahami penghormatan yang disampaikan di tengah-tengah orang, di tengah-tengah kegiatan. Nah, itu bisa dipahami secara baik dan benar oleh mustami'. Wa nastamir ila tatbiq allati fi ar-rabit al-mutahah fi Google Form. Arju minkum wa arju minkunna an tastami'na al-hiwar al-ati jayidan. Summa ikhtar al-jawab as-sahih. Summa ikhtar. Hayya bina نختتم دراستنا في قراءة الحمدلله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا على اهتمامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.